Apa rahasia memberi dengan sukacita dan sukarela? Yaitu, bagaimana kita bisa benar-benar menjadi pemberi yang sukacita? Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-9 di dalam serial pembahasan kitab 2 Korintus dengan tema Menjadi Pemberi Sukacita. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikanlah ini, orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Hendaklah kalian masing-masing memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal, sehingga keperluanmu selalu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Dengan begitu, kamu lebih mampu lagi melakukan hal-hal yang baik, seperti yang dikatakan kitab suci. Orang-orang yang hidupnya benar, bagaikan petani yang menabur benih. Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang miskin. Perbuatan-perbuatan baik mereka akan menghasilkan panen yang kekal. Nah, bagaimana Allah menyediakan bagi penabur bibit untuk ditabur dan makanan untuk dimakan, demikian juga Dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Artinya, Dia akan memampukan kamu untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain dan memberimu upah atas perbuatan-perbuatan baikmu itu. Kamu akan diperkaya dalam segala hal, sehingga kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Pemberian yang kamu salurkan melalui kami akan membuat semakin banyak orang bersyukur kepada Allah. Pelayanan dana ini tidak hanya mencukupi kebutuhan umat Allah di Yerusalem, tetapi juga membuat semakin banyak orang bersyukur kepada Allah. Sebab pelayanan ini membuktikan bahwa kamu semua taat menjalankan keyakinanmu pada kabar baik tentang Kristus. Saudara-saudari di Yerusalem akan memuji Allah atas kemurahan hatimu kepada mereka maupun kepada semua jemaat di tempat lain. Dan mereka akan mendoakan kalian dengan penuh kasih karena Allah menunjukkan kebaikan hatinya kepada kalian dengan luar biasa. Syukur kepada Allah atas hadiah terbesar yang diberikannya kepada kita, yaitu Kristus sendiri. Begitu berharganya berkat itu, hingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian baru, Yesus dan rasul-rasulnya memanggil kita untuk memberi dengan standar tinggi. Ajaran Yesus, kalau ada orang yang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah itu kepadanya, dan kalau ada yang merampas milikmu, jangan memintanya kembali. Lukas 6 ayat 30. Teladan Paulus. Jadi ketika Yakobus, Petrus, dan Yohanes yang dihormati sebagai pemimpin di sana menyadari bahwa Allah sudah menganugerahkan kepercayaan itu kepada saya, maka mereka sepakat untuk membuat persetujuan dengan Barnabas, dan saya akan bersatu dan bekerja sama. Kalian melayani orang yang bukan Yahudi, dan kami melayani orang Yahudi.
Satu-satunya permohonan mereka kepada kami adalah supaya kami tidak mengabaikan saudara-saudari seiman yang miskin di daerah Yerusalem. Soal itu, sejak dulu saya memang selalu siap menolong mereka. Galatia 2 ayat 9 sampai 10. Perjanjian Baru juga dipenuhi dengan contoh-contoh penting pemberian sukarela. Gereja di Yerusalem, di Antioquia, Makedonia, dan lain-lain. Individu seperti Barnabas, Dorcas, dan lain sebagainya. Namun hari ini adalah umum bagi orang untuk memberi dengan hemat dan bahkan kemudian sering kali dengan enggan. Tetapi Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yaitu memberi bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan ketika seseorang sendiri miskin. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Apa rahasia memberi dengan sukacita dan sukarela? Yaitu bagaimana kita bisa benar-benar menjadi pemberi yang sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, Paulus membahas masalah memberi untuk membantu orang Kristen yang membutuhkan. Dalam perikop ini, kita menemukan beberapa prinsip dan kebenaran yang jika diingat dapat membantu kita menjadi pemberi yang sukacita. Prinsip pertama yang harus diingat adalah Allah mengasihi pemberi yang sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Karena ini benar, seorang pemberi yang sukacita dapat yakin bahwa Tuhan akan menjaganya dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Perhatikan bagaimana Tuhan peduli pada orang yang memberi kepada orang lain. Seperti yang diajarkan Daud di dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai 3. Saat Tuhan berbicara melalui Yesaya di dalam Yesaya 58 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Karena ini benar, orang yang memberikan pelayanan kepada Tuhan tidak perlu khawatir. Matius 6 ayat 30 sampai 33. Karena Tuhan mengasihi pemberi yang sukacita dan menjaga orang-orang yang Dia kasihi. Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Memahami prinsip ini tentu akan mendorong kita untuk memberi dengan lebih sukacita. Inilah prinsip lain yang perlu diingat. Kedua, Allah menyediakan benih untuk penabur. 2 Korintus 9 ayat 6, kemudian ayat 8 sampai 11a. Ayat 6 sering digunakan oleh mereka yang mengajarkan Injil kesehatan dan kekayaan atau Injil ataupun teologi kemakmuran yang berusaha memotivasi orang untuk memberi atau menabur lebih banyak dengan mengatakan bagian ini mengajarkan bahwa mereka akan menerima menuai lebih banyak. Hal ini menyiratkan bahwa jika Anda memberi lebih banyak, Anda dapat memiliki lebih banyak untuk konsumsi Anda sendiri. Konteks mengajarkan lainnya, apa tujuan menuai berlimpah? Perhatikan baik-baik ayat 8. Untuk memiliki semua kecukupan apa yang Anda butuhkan, tapi kemudian untuk memiliki kelimpahan untuk setiap pekerjaan baik. Yaitu tidak menghabiskan kelimpahan untuk diri sendiri, tetapi untuk membantu orang lain. Sekarang perhatikan ayat 9. Kutipan ini dari Mazmur 112 ayat 9. Namun perhatikan konteksnya, Mazmur 112 ayat 5 sampai 9. Paulus menggunakan ayat ini untuk menegaskan lebih lanjut bahwa kelimpahan itu adalah untuk setiap pekerjaan baik, bukan untuk konsumsi diri sendiri. Dan di ayat 10 dan 11, Paulus berdoa agar Tuhan menyediakan dan memperbanyak benih yang ditaburkan, pasokan benih ke penabur untuk memulai dan memperbanyak atau mendapat secara berlimpah benihnya. Mengapa? Untuk meningkatkan buah kebenaran mereka, untuk meningkatkan perbuatan baik mereka, diperkaya dalam segala hal sehingga mereka dapat memberi lebih banyak lagi kepada orang lain. Itu poinnya. Kita harus rela memberi dengan sukacita. Karena semakin banyak kita memberi, semakin banyak Tuhan akan memungkinkan kita untuk memberi. Sekarang ingatlah bahwa memberi tidak terbatas pada uang. Mungkin Tuhan memberi kita kekuatan untuk memberi
Bukan hanya secara finansial, tetapi dengan cara lain seperti dengan bakat kita, dengan waktu kita, dan lain sebagainya. Tapi intinya tetap sama. Semakin kita memberikan diri kita kepada orang lain dalam melayani Tuhan, semakin Dia memberkati kita untuk menjadi lebih berguna. Memang kemampuan memberi, karena kita telah diberkati secara materi, adalah hadiah dari Tuhan yang harus digunakan dengan bebas. Roma 12 ayat 6-8. Mengetahui bahwa mereka yang memberi dengan murah hati akan diberkati untuk memberi lebih banyak lagi, seharusnya membantu kita menjadi pemberi yang senang hati. Inilah hal lain yang harusnya mendorong kita memberi hasil syukur dan kemuliaan kepada Tuhan. Menurut 2 Korintus 9 ayat 11b-15, ditawarkan oleh mereka yang kebutuhannya tercukupi, tidak hanya bersyukur kepada Tuhan, kebutuhan mereka sendiri tercukupi, tetapi juga memuliakan Tuhan karena kasih karunia-Nya bekerja dalam kehidupan pemberi. Perhatikan bahwa memberi dengan sukacita adalah indikasi bahwa kasih karunia Tuhan telah aktif dalam kehidupan seseorang. Ini adalah poin yang ditekankan oleh Paulus berulang kali di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, kemudian ayat 14, pasal 8 ayat 1-2, kemudian ayat 6-7. Dengan demikian orang yang kita tolong akan tergerak untuk mengucap syukur dan memuji Dia atas karyanya dalam hidup kita. Tindakan ini membantu kita untuk memberi dengan lebih sukacita. Untuk siapa muridnya yang tidak mau memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhan, seperti pekerjaan baik lainnya, kita dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan dengan memberi. Matius 5 ayat 16. Hal lain yang perlu diingat untuk menjadi pemberi yang sukacita adalah hal yang keempat, memberi meningkatkan kasih. Menurut 2 Korintus 9 ayat 14, terutama saat memberi untuk membantu teman-temanmu. Mereka mengerti bahwa pemberianmu adalah tanda anugerah Tuhan dalam dirimu, dan ini menyebabkan mereka mencintaimu dan semakin merindukanmu. Sebagai contoh, perhatikan Paulus dan jemaat di Filipi. Setiap kali mengingat kalian, saya selalu bersyukur kepada Allah kita. Dengan sukacita saya selalu berdoa untuk kalian semua, karena saya ingat betapa baiknya kalian bekerja sama dengan saya dalam pemberitaan kabar baik tentang Kristus. Sejak kalian mulai percaya pada kabar itu sampai sekarang, dan saya yakin bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Kristus Yesus datang kembali. Sudah selayaknya saya berpikir seperti itu tentang kalian, sebab kalian semua ada dalam hati saya. Itu karena kalian sudah menjadi teman sekerja saya, baik selama saya di penjara maupun sebelumnya, dalam melaksanakan tugas yang Allah berikan oleh kebaikan hati-Nya. Kalian selalu turut membela ajaran kabar baik, serta membuktikan kebenaran kabar itu. Allah sendiri tahu bahwa saya benar-benar merindukan kalian semua dengan kasih dari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 3-8. Tapi itu juga dapat memiliki pengaruh yang sama di antara orang-orang non-Kristen. Mereka melihat kebenaran dari apa yang kita ajarkan melalui teladan kita. Kita mengajarkan Injil tentang Dia yang menjadi miskin agar kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Siapa yang akan percaya cerita seperti itu? Mungkin mereka yang pernah melihatnya tergambar dalam kehidupan murid-muridnya. Dan sekarang saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja di dalam hati saudara-saudara kita. Jemaat-jemaat di provinsi Makedonia, mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan. Tetapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana. Dengan begitu murah hati, mereka sangat miskin tetapi kaya dalam hal memberi. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2.
Mereka mungkin lebih menerima Injil ketika mereka mendengarnya, meskipun mereka mungkin pertama-tama mengejek kita. 1 Petrus 2 ayat 12. Satu poin terakhir yang ingin saya petik dari teks kita tentang bagaimana kita bisa menjadi pemberi yang sukacita. Hal yang kelima, pemberian yang bertujuan dapat memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Merencanakan pemberian adalah kunci untuk memberi dengan sukacita. Mereka cenderung tidak memberi dengan enggan atau karena kebutuhan. Karena mereka sudah menyisihkan apa yang ingin mereka berikan. Mereka tidak lengah ketika seseorang meminta mereka untuk memberi. Beginilah cara Paulus menginstruksikan jemaat Korintus dalam memberi untuk mengumpulkan dana pada hari pertama dalam seminggu. 1 Korintus 16 ayat 1-4. Untuk mempersiapkan pemberian mereka sebelumnya, sehingga ketika tiba waktunya untuk memberi, sumber daya sudah siap. 2 Korintus 9 ayat 15. Seorang apologis Kristen mula-mula, Aristides, menulis tentang bagaimana bahkan budak pun dapat memberi dengan sukacita melalui perencanaan yang terarah. Dan jika ada yang budak atau orang miskin, mereka berpuasa 2 atau 3 hari, dan apa yang akan mereka tetapkan sebelumnya, mereka sendiri yang mereka kirimkan kepada mereka, yakni umat Kristen di penjara, menganggap diri mereka sendiri untuk memberikan sukacita yang baik, bahkan ketika mereka dipanggil untuk memberitakan sukacita yang baik. Jadi, rencanakan pemberian kita jika kita ingin memberi dengan sukacita. Seorang apologis Kristen mula-mula, Aristides, menulis tentang bagaimana bahkan budak dapat memberi dengan sukacita melalui perencanaan yang terarah. Dan jika ada yang budak atau orang miskin, mereka berpuasa 2 atau 3 hari dan apa yang akan mereka tetapkan sebelumnya. Saran praktis untuk pemberian secara berencana. Rencanakan pemberian kita untuk membantu orang yang membutuhkan dengan cara yang sama seperti kita merencanakan pemberian kita untuk menyediakan koleksi bagi orang-orang kudus. Saat Anda makmur, sisihkan begitu banyak untuk kebajikan pribadi-pribadi. Misalnya, mulai pisahkan akun tempat kita menyisihkan jumlah tertentu setiap periode pembayaran, misalnya, atau kirim jumlah itu kepada pribadi yang membutuhkan. Bagaimanapun kita merencanakan pemberian kita, akan jauh lebih mudah untuk memberi bila kita siap memberi. Sebagai kesimpulan, dalam teks kita kemudian, kita menemukan kunci untuk menjadi pemberi yang sukacita. Itu melibatkan mengingat bahwa Tuhan menyukai pemberi yang sukacita. Tuhan menyediakan benih untuk penabur, memberikan rasa syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Memberi meningkatkan kasih sayang antara pemberi dan penerima. Memberi menjadi salah satu kemurahan hati ketika direncanakan. Saya harap saya telah menantang pemikiran kita sehubungan dengan pemberian kita sendiri dan bagaimana kita bisa menjadi pemberi yang sukacita. Sebagian besar pemberi seperti apa kita bergantung pada penerima seperti apa kita. Karena jika kita tidak menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita sendiri, kita tidak akan mungkin memberi kasih karunia kepada orang lain. Dengan pemikiran itu, harap ingat pemberian ini. Jadi sebagai utusan Allah, kami mendorong setiap kalian, janganlah sia-siakan kebaikan hati Allah yang sudah kamu terima. Karena Allah berkata, Aku sudah mendengarkan permohonan kalian pada waktu yang tepat, dan aku sudah menolong kalian pada hari keselamatan. Nah, saudara-saudara, sekarang inilah waktu yang tepat itu, dan hari inilah hari keselamatan bagimu. 2 Korintus 6 ayat 1-2. Sudahkah kita menerima kasih karunia Tuhan dengan sia-sia? Sudahkah Anda menerima kasih karunia Tuhan? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap diri kita ketika merencanakan pemberian, boleh merencanakannya dengan sukacita. Dan ketika memberi pun, memberi dengan sukacita, bukan memberi dari sisa-sisa.
tetapi memberi menurut kebutuhan orang yang kita ketahui. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam merencanakan pemberian dan kita menjadi pemberi yang bersukacita. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk menjadi pemberi yang memuliakan nama Tuhan. Shalom.